Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munif Sulaiman, NIM 18862020111028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan chapter review manajemen pendidikan, yaitu problematika manajemen pendidikan di Indonesia. Saya dari program studi pendidikan, bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Langsung masuk materi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, buku manajemen pendidikan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD merupakan salah satu buku yang membahasnya. Maka untuk mengujinya, saya sebagai mahasiswa menulis laporan chapter review sebagai hasil membaca dan menganalisa buku tersebut. Laporan ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang di dalamnya berisi keunggulan dan kelemahan buku. Yang B, rumusan masalah, ringkasan buku. Yang kedua, keunggulan dan kelemahan buku. Yang C, tujuan penulisan. Tujuan penulisan chapter review ini adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan serta ringkasan dari buku yang berjudul Manajemen Pendidikan oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD, dan sebagai pemenuh tugas saya dalam mata kuliah pengolahan pendidikan serta pada dasarnya tujuan penulisan chapter review ini bukan untuk menghina, merendahkan, dan mencari kesalahan penulisan, namun bisa dijadikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi substansi dan cara penulisan buku. Yang D, informasi buku. Judul buku Manajemen Pendidikan, penulis Dr. Muhammad Kristiawan MPD, penerbit The Publish Group, penerbitan CV Budi Utomo, Yogyakarta, ISBN 978, nomor ISBN tahun terbit 2017, urutan cetakan ke-1, dimensi buku 17,5 x 25 cm, tebal buku 172 halaman. Yang selanjutnya bab 2, ringkasan kelebihan dan kelemahan buku. Yang bab 1, konsep dasar manajemen pendidikan. Ringkasan buku. 1. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengolahan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen terdiri dari 7M plus 1I menurut Usman 2009 dan Herni Fayol 6M, yaitu material, machine, money, method, market, minutes. Yang ketiga,
tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yaitu terwujudnya suasana belajar yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, terciptanya peserta didik yang aktif menggambarkan potensi dirinya. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang kelima, terciptanya perencanaan pendidikan yang bermutu dan merata. Yang B, kelebihan buku. Yang pertama, banyak pendapat para ahli. Yang kedua, tidak hanya pendapat para ahli, penulis juga mencantumkan pendapat dan ringkasannya mengenai pengertian manajemen pendidikan. Yang ketiga, terdapat bagan dan skema yang membuat pembaca lebih paham dan mengerti. Yang keempat, poin-poin ditulis secara berurut ke bawah dan tulisan sangat rapi. Yang C, kekurangan buku. Yang pertama, gambar 3 komposisi tampilan manajemen tulisannya kurang jelas. Yang kedua, penulis tidak mencantumkan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Selanjutnya bab 2, tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Ringkasan buku. Yang A, konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mematuhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwonto 1970 halaman 102. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yang itu harus mengalami perkembangan dan perubahan baik sifat maupun luasnya sesuai dengan pendidikan di Indonesia yang bersifat nasional dan demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah harus mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis. Kelebihan buku, mencantumkan pendapat para ahli pada setiap subbabnya. Yang kedua, penulisan poin-poinnya berurutan. Yang ketiga, terdapat pengertian dari setiap materi yang ada. Yang C, kekurangan buku. Tidak ada skema, bagan maupun tabel pada bab ini. Bab 3, fungsi-fungsi manajemen. Ringkasan buku. Fungsi manajemen yaitu sebagai berikut. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menunjukkan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan adalah proses penentuan yang akan dicapai. Yang B, kelebihan buku. Setiap materi dijabarkan secara jelas. Yang kedua, terdapat banyak pendapat para ahli. Yang ketiga, terdapat bagan kegiatan pengawasan yang mudah membaca lebih paham. Yang C, kekurangan buku. Yang pertama, penulis tidak memaparkan apa fungsi manajemen menurut pendapatnya sendiri. Yang kedua, tabel matriks fungsi-fungsi manajemen kurang jelas. Yang ketiga, tidak memberikan contoh fungsi-fungsi manajemen secara keseluruhan.
Bab 4. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Ringkasan buku. Yang satu, pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengolah, mengatur sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik hingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Kelebihan buku. Yang pertama, terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Yang kedua, terdapat kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, di setiap subbabnya terdapat poin-poin yang memudahkan pembaca lebih memahami. Kelemahan buku. Pada subbab fokus manajemen tidak terdapat pendapat dari para ahli. Yang kedua, penulisan poin-poin pada subbab tidak diurutkan ke bawah sehingga susah untuk dibaca. Bab 5. Manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Ringkasan buku. Konsep manajemen mutu sekolah menengah. Manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA, SMK, dan MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, sarana mutu pendidikan. Yang A, input, kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum, dana sosial yang terseleksi, dana pendukung cukup. Proses. Yang B proses, yaitu KBM, organisasi, hubungan masyarakat, kegiatan ekstrakurikuler, pengendalian mutu efektif. Yang C, output, yaitu nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. Kelebihan buku, terdapat pendapat para ahli, penulisan juga memaparkan pendapatnya. Yang ketiga, memberi penjelasan secara rinci dan dari poin-poin standar pendidikan. Yang C, kekurangan buku. Yang pertama, penulisan poin-poin pada subbab tidak diurutkan ke bawah sehingga susah untuk dibaca. Yang kedua, terdapat penulisan ulang nomor pada poin-poin penjelasan karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang ketiga, hanya terdapat satu bagan. Yang keempat, dalam penulisan materi masih kurang teratur. Bab 6. Konsep manajemen pendidikan. Yang pertama, A, ringkasan buku. Ringkasan buku yang di sini ada konsep dasar pendidikan dan perguruan tinggi. A, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencangkup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi. Yang pertama, yang satu, menyampaikan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat diterapkan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. B, perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
Yang kedua, manajemen perguruan tinggi. Yang A, perencanaan, B, pengorganisasian, C, penggerakan, D, pengawasan, B, kelebihan buku. Yang B, kelebihan buku, yaitu menjelaskan perbedaan antara perguruan tinggi dan pendidikan tinggi sebelum menjelaskan konsep keduanya. Yang kedua, terdapat bagan pendidikan tinggi dan struktur organisasi tinggi dan perguruan tinggi. Yang ketiga, setiap materi dijelaskan secara rinci agar pembaca lebih mengerti. Yang C, kekurangan buku. Yang pertama, tidak dijelaskan bagaimana solusi dari berbagai tantangan globalisasi. Yang kedua, terdapat beberapa salah penulisan seperti menghasilkan karyawan, hasil, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak ada subbab terdapat pada pendapat dari para ahli. Bab 7. Sekolah sebagai satu sistem. Yang A, ringkasan buku. Sistem adalah suatu keputusan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan, input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung. Yang pertama, input sekolah. Memasukkan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Yang kedua, proses sekolah. Proses merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Yang ketiga, output output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Yang keempat, outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang ditentukan hasil atau tidaknya sistem sekolah. Kelebihan buku. 1. Terdapat banyak bagan. Kedua, tidak hanya pendapat dari para ahli tetapi penulis yang mencantumkan pendapatnya. Yang ketiga, setiap subbab dijelaskan secara rinci. Yang C, kekurangan buku. 1. Penulisan poin-poin pada subbab tidak diurutkan ke bawah sehingga susah dipahami. Yang kedua, gambar 12 bagan sistem sekolah kurang mudah dimengerti. Yang ketiga, pendapat Fatah 2006 6-8 dan Combes 1968 sama saja sehingga terjadi pemborosan kalimat. Manajemen pendidik dan peserta didik. Ringkasan buku. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik adalah pusat penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuknya sampai keluarnya peserta didik dari suatu madrasah atau sekolah. Yang pertama, peran pendidik. Yang A, guru sebagai teladan.
B. Guru sebagai fasilitator atau mediator pembelajaran. C. Guru mendampingi dan memberikan arahan kepada murid. Yang D. Guru sebagai penasehat dan motivator murid. Kelebihan buku: penulisan materi dalam bentuk poin-poin sehingga mudah diingat. 2. Di setiap subbab terdapat pendapat dari para ahli. Yang ketiga, penjelasan materi sangat rinci dan teratur. Kekurangan buku: tidak terdapat bagan, skema maupun tabel. Yang kedua, terdapat pengulangan tulisan yang menyebabkan pemborosan kalimat. Bab 9. Manajemen kurikulum. Ringkasan buku. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara komparatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang satu, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang A, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang B, manajemen mutu berbasis sekolah. Yang B, kelebihan buku. 1. Dari pendapat ahli, penulis dapat menyimpulkan pendapatnya. Yang kedua, terdapat banyak bagan. Yang C, kekurangan buku. Yang pertama, dalam mengetikkan terdapat beberapa kesalahan kata seperti pengolahan. Yang kedua, tulisan pada bagan tidak jelas. 3. Dalam subbab pengembangan isi kurikulum tidak dijelaskan secara rinci, hanya terdapat bagan saja. Dalam tujuan yang ingin dicapai, tidak ditulis sebagaimana proses tujuan tersebut agar tercapai. Lanjutnya bab 10, manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. A. Ringkasan buku. 1. Manajemen pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tetapi menyangkut pula bagaimana dana yang tersedia tersebut dialokasikan sumber keuangan sekolah, orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, pemilik sekolah, dan yayasan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, sedangkan prasarana adalah sebuah perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang menunjang jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Kelebihan buku. 1. Materi cukup jelas dan rinci. 2. Di setiap subbab terdapat banyak poin yang dapat memudahkan pembaca lebih mudah mengingat dan memahami. Yang ketiga, kekurangan buku. 1. Sumber keuangan sekolah di bagan dan bagian penjelasan terdapat beberapa perbedaan. Yang kedua, di beberapa subbab poin-poin material tidak diurutkan ke bawah sehingga menyulitkan untuk dibaca. Yang ketiga, bagan cara pengadaan sarana dan prasarana tidak tersusun dengan rapi. Bab 11, aktivitas dan mutu sekolah.
Ringkasan buku. Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasaan sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran sekolah secara optimal. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar berikut: standar isi, proses pembelajaran, kompetensi kelulusan, standar tenaga pendidikan dan pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengolahan, pembiayaan, dan penilaian. Yang B, kelebihan buku. Pada ciri-ciri sekolah efektif dibuat dalam bentuk tabel sehingga mudah dibaca dan dipahami. Tidak hanya pendapat para ahli, tetapi penulis juga menyimpulkan pendapatnya sendiri tentang sekolah efektif. Mencantumkan pendahuluan sebelum masuk materi seperti sekolah efektif. Yang C, kekurangan buku. Pada model-model sekolah efektif terdapat banyak sekali pendapat para ahli sehingga membingungkan pembaca. Yang kedua, bagian efektivitas mutu sekolah tulisannya kurang jelas. Yang ketiga, banyak terdapat kesalahan penulisan kata seperti spasi sekolah profesionalisme dukunak ya ge susku dan lainnya. Bab 12. Kepemimpinan sekolah efektif. Ringkasan buku. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk mengerahkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan dan mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif. Yang pertama, unsur-unsur di dalam kepemimpinan. A, proses pemberian arahan. B, memberi motivasi. C, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. D, mempengaruhi dan menggerakkan. Yang kedua, karakteristik pemimpin yang sukses. A, semangat kerja. B, kejujuran dan integritas pribadi. C, kepemimpinan. D, memiliki kepercayaan diri. E, memiliki inteligensi tinggi. F, mengetahui bidang bisnis. G, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Kelebihan buku. Yang pertama, banyak pendapat para ahli tentang pengertian kepemimpinan sehingga bisa menjadi pembanding dengan
Yang B. Kelebihan buku. 1. Banyak pendapat para ahli tentang pengertian kepemimpinan sehingga bisa menjadi pembanding dengan pendapat penulis. Yang kedua, gambar dua-dua mengenai gaya kepemimpinan bisa mempermudah pemahaman pembaca dalam mengklarifikasikan gaya tersebut. Yang ketiga, setiap subbab terdapat pendapat ahli. Yang C. Kekurangan buku. 1. Pada gambar dua-dua, tipe pseudo demokratis tidak terdapat di dalam bagan. Yang kedua, banyak terdapat kesalahan penulisan kata seperti tidaknya kepemimpinan memenuhi dan sebagainya. Bab 13. Budaya organisasi sekolah efektif. Yang A. Ringkasan buku. Menurut Fatah 2012 halaman 264. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi, sedangkan budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memperdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik internal maupun eksternal. Ciri-ciri budaya sekolah efektif: yang pertama, 1. Adanya kerjasama. Yang kedua, adanya rasa saling percaya. Yang ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Yang B. Kelebihan buku. Terdapat pengertian dari setiap pokok bahasan. Yang kedua, terdapat kesimpulan skema pada bagian terakhir materi pembahasan. Yang ketiga, materi yang disajikan lengkap dan rinci. Kekurangan buku. Yang pertama, pada pendapat Setschin 1992 tentang karakteristik budaya organisasi sulit dipahami karena poin-poinnya tidak diurutkan ke bawah. Yang kedua, tidak mencantumkan pendapat penulis pada materi pengertian budaya organisasi. Yang ketiga, tidak menjelaskan materi unsur budaya organisasi, hanya gambar saja. Bab 14. Total Quality Management. Yang A. Ringkasan buku. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Total Quality Management bukan mengenai bagaimana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda yang telah ditetapkan oleh pelanggan atau klien. Terdapat 4 konsep dalam Total Quality Management, yaitu quality, kepuasan pelanggan, dan perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam Total Quality Management yaitu leadership, recruitment dan pelatihan, sistem reward, aturan organisasi, dan budaya kerja. Kelebihan buku. Terdapat skema alur Total Quality Management yang mempermudah pembaca lebih mengerti. Semua subbabnya mencantumkan pendapat dari para ahli. Terdapat beberapa bagan dan skema. Kekurangan buku: hanya terdapat hambatan implementasi tanpa adanya solusi untuk memperbaiki hambatan tersebut. Pengertian Total Quality Management dan konsep dasar dipisah padahal isi pembahasannya sama saja.
seharusnya ditulis di satu subbab saja. Kelebihan dan kekurangan secara keseluruhan. Kelebihan yang pertama mencantumkan pendapat para ahli dan juga pendapat penulisan. Yang kedua mencantumkan bagan, tabel, dan skema. Yang ketiga, di setiap subbabnya terdapat poin-poin yang memudahkan pembaca lebih mudah memahami. Yang keempat, sistematika penulisan disusun secara baik dan teratur. Yang kelima, terdapat glosarium pada buku. Kekurangan yang pertama, masih banyak terdapat kesalahan penulisan kata. Yang kedua, terlalu banyak pendapat para ahli. Yang ketiga, bagan dan skema kurang jelas. Pada beberapa subbab materi tidak dijelaskan. Bab 3 penutup. Yang A itu kesimpulan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengolahan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Di dalam buku Manajemen Pendidikan karya Dr. Muhammad Kristiawan MPD, materi pembahasan sudah dijelaskan secara rinci di setiap babnya, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Saran, dengan menganalisis satu buku, pembaca bisa menambah wawasan dari buku tersebut. Pada buku ini materi yang dijabarkan sangatlah bermanfaat. Pembaca bisa mendapatkan banyak ilmu yang belum didapatkan sebelumnya, sehingga membuat pembaca semakin tahu dan mengerti tentang apa yang dibahas. Chapter review ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran sangat saya harapkan agar chapter review ini lebih jauh lebih baik lagi. Ya, sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.